Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih setia mengikuti pelajaran IPA sampai hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang persilangan di hibrid. Sebelum saya menjelaskan materi pada pagi hari ini, tak lupa dan tak bosannya saya selalu mengingatkan kepada kalian, ketika kalian keluar rumah selalu kenakan masker dan jangan lupa selalu berperilaku hidup bersih dan sehat supaya kalian dapat terhindar dari COVID-19 dan supaya pandemi ini segera berakhir. Anak-anakku dimanapun kalian berada, persilangan di hibrid kali ini itu sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, dengan monohibrid ataupun dengan persilangan intermediate. Pada ulasan materi yang sebelumnya, saya menjelaskan bahwa persilangannya yaitu ada tanaman ercis bunga ungu disilangkan dengan tanaman ercis bunga putih, menghasilkan tanaman ercis bunga ungu. Dari persilangan ini, maka persilangannya itu berdasarkan warna bunga, ya, hanya berdasarkan warna bunga saja. Ya, warna ungu dan warna putih disilangkan menghasilkan warna ungu. Jadi mengikuti salah satu indukannya. Kemudian saya juga menjelaskan ada kucing ekor panjang disilangkan dengan kucing ekor pendek, menghasilkan anakan kucing ekor pendek. Pada persilangan ini, berdasarkan ukuran ekor. Dari dua contoh saya tadi, dari ulasan materi sebelumnya, sifat bedanya hanya ada satu saja. Yang sebelumnya tadi warna bunga, kali ini adalah ukuran ekor. Jadi pada materi yang sebelumnya, persilangannya itu berdasarkan satu sifat beda saja. Bisa ukuran ekor, bisa warna bunga, bisa tekstur rambut, dan seterusnya. Hanya ada satu. Sedangkan pada persilangan di hibrid ini menyilangkannya dengan dua sifat yang beda. Ya, di hibrid artinya adalah dua sifat beda. Contohnya seperti ini. Saya punya mangga buah ungu rasa masam disilangkan dengan mangga buah hijau rasa manis. Dari persilangan ini ada dua sifat beda, yaitu berdasarkan warna dan rasa buah. Ya, warna ungu dan warna hijau, rasa masam dan rasa manis. Jadi berdasarkan dua sifat beda yaitu warna dan rasa. Kemudian saya punya contoh yang lain. Ya, ada tikus hitam rambut kasar disilangkan dengan tikus putih rambutnya halus. Dari persilangan ini ada dua sifat beda pula, yaitu berdasarkan warna dan tekstur rambutnya. Ya, jadi ini perbedaannya di hibrid dengan monohibrid. Kalau monohibrid tadi hanya satu sifat beda, kalau di hibrid ini ada dua sifat beda. Ya. Kemudian saya punya contoh soal yang seperti ini. Persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat warna kuning dengan tanaman ercis berbiji kisut warna hijau diperoleh tanaman F1 berbiji bulat warna kuning. Seandainya F1 dibiarkan menyerbuk sendiri, bagaimana perbandingan fenotip F2-nya? Bagaimana perhitungannya secara lengkap? Simak video penjelasan saya berikut ini. Kalian simak baik-baik ya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal persilangan di hibrid. Di soal saya yang sebelumnya tadi ada persilangan tanaman ercis biji bulat warna kuning dengan tanaman ercis biji kisut warna hijau. Diperoleh tanaman F1 berbiji bulat warna kuning. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menuliskan parental 1 atau P1. Tadi yaitu biji bulat warna kuning disilangkan dengan biji kisut warna hijau. Kemudian didapatkan anakannya yang pertama atau F1 yaitu biji bulat warna kuning.
Langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah menentukan genotip. Genotip, ingat ya, genotip itu berisi kode gen. Dan persilangan dihibrid ini kan ada dua sifat beda, berdasarkan tekstur dan berdasarkan warna. Yang berdasarkan tekstur dulu. Indukannya bulat dan kisut, anaknya bulat. Sehingga bulat ini yang dominan terhadap kisut. Karena dia dominan, berarti kita tulis huruf besar. B besar, B besar. Yang kisut B kecil, B kecil. Ini saya milihnya huruf B ya. Kalau kalian milih huruf yang lain boleh. Kemudian yang berdasarkan warna. Kuning dan hijau, anaknya kuning. Berarti kuning ini dominan terhadap hijau. Karena dia dominan, maka kita tulis huruf besar. Hurufnya juga terserah. Kali ini saya milih K. Hurufnya terserah tapi kecuali yang B ya, karena kan B sudah dipakai untuk tekstur. Jadi misalkan saya pakai huruf K. Kuning K besar, yang hijau K kecil, K kecil. Kemudian yang harus kalian tulis berikutnya yaitu menuliskan gamet. Supaya nanti kita bisa menentukan genotipnya, filialnya. Gametnya separohnya. Jadi ini separohnya kan cuman B kecil. B besar, maaf B besar. Yang ini adalah K besar. Ini B kecil, yang ini K kecil. Separohnya ya, ini 2 kan tinggal 1, 2 tinggal 1, 2 tinggal 1, 2 tinggal 1. Langkah berikutnya, kalian mengawinkan yang sama hurufnya, B dengan B. Berarti yang bulat, B besar, B kecil, ini dengan ini, berarti K besar, K kecil. Nah, kita sudah dapat genotip filialnya atau anakannya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian di soal tersebut, anakannya yang pertama dibiarkan menyebut sendiri atau dikawinkan dengan sesamanya. Kita tulis parental yang kedua atau P2. Berarti anakannya yang kedua bulat kuning disilangkan dengan sesamanya. Berarti bulat kuning juga. Nah, kemudian kita menentukan gametnya. Ingat ya, gamet tadi adalah separuh dari indukan. Bulat kuning tadi kan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Caranya menentukan gamet seperti ini. Bulat dan bulat atau genotip bulat dan bulat ini kita jadikan satu di sini. B besar, B kecil. Di sini B besar, B kecil. Kemudian yang warna ini kita tulis di sebelah kanannya, K besar, K kecil, K besar, K kecil. Nah, kemudian kita dapat mengawinkan dengan cara seperti ini. Ya, ini dengan sana. Berarti kita tulis B besar, B besar. Kemudian ini dengan sebelahnya, B besar, B kecil. Kemudian yang ini dengan sebelahnya ini. Nah, nulisnya karena ini duluan B kecil, tapi kita tidak boleh nulis B kecil karena ada besar. Kita tulis besar dulu, B besar, B kecil. Kemudian ini dengan sebelahnya, berarti B kecil, B kecil. Nah, ini karena ada 2, kita ganti dengan koefisien, dengan angka ya. Jumlahnya kan ada 2. Kita tulis 2 B besar, B kecil. Ini karena ada 1, kita tulis 1. 1 B besar, B besar. Ini karena ada 1, tulis 1 B kecil, B kecil. Kemudian yang ini sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Ini juga sama. Caranya ini dengan ini. Berarti K besar dengan K besar. Selanjutnya ini dengan sebelahnya. K besar, K kecil. Dan ini dengan ini. Nah, K besar, K kecil. Ini dengan sebelahnya juga. K kecil, K kecil. Ingat, ini karena ada 2, kita jadikan 1. Nah, dengan koefisien, berarti 2 K besar, K kecil. Ini karena ada 1, 1 K besar, K besar. Ini karena ada 1, 1 K kecil, K kecil. Selanjutnya, kita dapat mengawinkan antar gamet. Nah, mengawinkan antar gamet seperti ini, kita nanti ketemu filial yang kedua atau anakan yang kedua, F2. Caranya kita kawinkan satu-satu.
Caranya seperti ini. Yang pertama ini dengan ini. Nah, pertama kita kalikan koefisien. 1 kali 1 kan 1. Berarti filial kedua 1, B besar, B besar, K besar, K besar. Kita tulis di sini B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian ini dengan sana. Koefisien kita kalikan dulu. 1 kali 2 berarti 2. B besar, B besar. Dan ini K besar, K kecil. Kemudian ini dengan sana. Nah, koefisien kalikan dulu. 1 kali 1 berarti 1. B besar, B besar. K kecil, K kecil. Selanjutnya, kita kasih garis ya. Kemudian ini, yang tengah. Dengan ujung sana. Yang pertama koefisien. 2 kali 1 berarti 2. Tuliskan gametnya. B besar, B kecil. K besar, K besar. Kemudian ini dengan sana. Nah, koefisien dulu 2 kali 2 berarti 4. 4 B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian ini dengan sana. Nah, B besar, koefisiennya dulu ya. 2 kali 1 berarti 2. B besar, B kecil. Kemudian ini K kecil, K kecil. Nah, kita kasih garis lagi untuk membedakan ya. Terus berikutnya yang bawah kan belum disilangkan. Kita silangkan dengan atasnya. Koefisien dulu 1 kali 1 berarti 1. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Kemudian ini dengan yang tengah. Nah, koefisien dulu 1 kali 2 berarti 2. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian ini dengan yang bawah. Berarti koefisien dulu 1 kali 1. Kita tulis 1. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kalian tulis adalah fenotipnya. Karena kan mencari fenotip. Kita tulis fenotip. Yang pertama jumlahnya dulu 1. Terus berikutnya ini B besar, B besar. Karena besar semua ada dominannya. Ingat besar tadi kan bulat. Berarti bulat, K besar, kuning. Bulat, kuning. Nah, ini berikutnya jumlahnya 2. B besar, bulat. K besar, K kecil. Ingat kalau ada dominan, ikut dominan. Kecilnya kalah. K besar, ingat K besar tadi nih. Kuning, berarti bulat kuning. Selanjutnya ini 1 B besar bulat, K kecil ini tadi K kecil warnanya adalah hijau. Selanjutnya ini jumlahnya 2 B besar B kecil ikut yang besar berarti bulat, K besar kuning. Kemudian ini jumlahnya ada 4 bulat, K besar K kecil kuning. Selanjutnya ini 2 bulat, K kecil berarti warnanya hijau. Kemudian ini jumlahnya 1 B kecil. Ingat tadi B kecil adalah kisut. Berarti kisut K besar kuning. B kecil berarti 2 kisut K besar K kecil kuning dan 1 B kecil kisut K kecil hijau. Nah, dari sini kita bisa menuliskan perbandingan fenotip F2. Nah, perbandingannya seperti ini. Kita tulis yang pertama bulat kuning dibanding ada bulat hijau, kita tulis bulat hijau. Terus kemudian banding. Ini ada bulat hijau, bulat kuning sudah. Terus berikutnya kisut kuning.
dibanding ini ada kisut hijau. Oke, kita lihat yang bulat kuning. Kita hitung ya bulat kuningnya. Bulat kuningnya ada 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4 ada 9 bulat kuningnya. Dibanding bulat hijau. Bulat hijaunya ada 1 tambah 2 berarti 3. Dibanding kisut kuning. Kisut kuningnya berarti yang ini. 1 tambah 2, 3 saja. Terus kisut hijaunya ada 1, berarti 1. Nah, inilah perbandingan fenotip F2-nya. Sudah ketemu. Anak-anak, nanti kalau bingung bisa kalian putar kembali dari awal sampai akhir. Nah, itu tadi adalah penjelasan perhitungan tentang persilangan di hibrid. Kali ini tugas kalian menyelesaikan satu soal ini. Seekor marmut berambut hitam kasar disilangkan dengan marmut berambut putih halus. Semua keturunannya berambut hitam kasar. Bila keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, bagaimana perbandingan fenotip yang dihasilkan pada F2? Kalian kerjakan tugas ini seperti contoh soal saya tadi. Nanti apabila kalian kesulitan atau bingung, bisa kalian putar ulang lagi contoh soal saya tadi. Ya, jadi tugas kalian hari ini menyelesaikan satu soal ini. Dan token tugas pada hari ini yaitu FK68EH. FK68EH. Sekian penjelasan materi saya pada pagi hari ini. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan sampai ke pemahaman kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.